dalam hidup ini. Kalau kami lihat dunia, mungkin kami takut hari-hari ini Tuhan. Kalau kami lihat kenyataan, mungkin kami khawatir hari-hari ini. Tetapi lewat pujian ini, kami boleh melihat pertolongan Tuhan begitu sangat ajaib. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Mari angkat tanganmu sekali lagi. Pandang kepada Tuhan pagi ini. Oh haleluya. Kalau sebentar firman Allah yang kami akan dengar, mari Roh Kudus urapi firman-Mu, dan Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini, yang mungkin tangan ini sedang membutuhkan pertolongan, yang mungkin sedang membutuhkan keajaiban dari Tuhan, yang mungkin sedang menantikan berkat Tuhan yang dahsyat, yang mungkin sedang menantikan pemulihan boleh terjadi dalam hidupnya. Tapi kami percaya Tuhan akan nyatakan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, bersama-sama kita berkata amin. Baik, selamat dulu saudaraku, selamat pagi, shalom buat semuanya. Saya harap kita semua baik, tetap sukacita, tetap tenang, tetap bahagia, tetap bersyukur, karena itu salah satu yang membuat imun dalam tubuh kita semakin kuat. Amin. Jangan sampai kendor protokol kesehatan hari lepas hari saudaraku, karena itu salah satu yang menjaga kita. Dan juga tidak lupa berdoa, berjaga-jaga, karena selebihnya hanya Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan yang pasti buat kita. Amin. Baik, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yang saya mau bagikan kepada saudara. Dan saya harap pagi ini saudara akan terima berkat spesial dari Tuhan. Katakan, saya akan terima berkat spesial dari Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi katakan dengan hati percaya. 1, 2, 3. Saya akan terima berkat spesial dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk kita buka di dalam firman Tuhan, saudaraku. Hari ini saya akan berbicara, saya akan bagikan firman, dan saya berdoa yang firman Allah ini memberikan ketenangan, memberikan kedamaian dalam hati pikiran saudara. Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga, saudaraku, dalam Kolose, Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ketiga, silakan ditampilkan ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 dan 2, saudaraku. Saudara perhatikan firman Allah sudah ditayangkan di boleh dimainkan, please. Kolose 3, saudaraku, ayat 1 dan 2, Alkitab memberitakan kepada kita pada pagi hari ini, dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin, saudaraku. Lalu ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau sudah perhatikan ayat yang pertama, dikatakan, ayat yang pertama kita tampilkan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus, ya, kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat menggoncangkan dunia, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Yang orang yang sudah mati kok bisa bangkit lagi, saudara? Ya, karena dia adalah Tuhan, dia yang punya kuasa baik di langit, di bumi maupun di bawah bumi, saudara. Dan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan, saudaraku, maka sejak saat itu terbukalah pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena kita percaya, saudaraku, ya, seperti dikatakan dalam firman Allah, bahwa nanti ketika malaikat membunyikan sangkakala, membunyikan trompetnya, saudaraku, di akhir zaman, maka kubur-kubur orang percaya akan terbelah dua, dan mereka akan dibangkitkan untuk menerima tubuh kemuliaan. Ya. Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, itu yang kita perlu lupa. Itu janji, itu pegangan dalam hidup kita. Memang, saudaraku, seperti firman Allah katakan bahwa ada kehidupan yang kekal di balik kematian, saudara. Ya. Sama seperti Yesus. Makanya dikatakan kalau kita merayakan hari Paskah, hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan, ada satu lagu yang begini, kubur kosong. Ya,
biar hidup ada hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup, dia bangkitkan. Saudara yang sangat dikasih Tuhan, di dalam Kolose ayat 1 dikatakan bahwa kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah dibangkitkan, saudara, yang dibangkitkan apanya saudara itu? Ya kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan. Nah itu yang kita perlu sampaikan, ya. Yang lama sudah berlalu, saudaraku. Yang baru sekarang bersama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan itu merupakan satu patron, satu contoh wasum buat kita, ya. Lalu kemudian, nah ada perkataan yang menggelitik hati saya, saudara. Aku dikatakan begini, ayat yang pertama tadi, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga, ada di mana sekarang ya? Sebelah kanan Allah. Tapi ada kalimat mengatakan, carilah perkara yang ada di atas, saudara. Jadi saudara yang sangat dikasih Tuhan, ya. Dan ditekankan lagi dalam ayat yang kedua bilang begini, pikirkanlah perkara yang di atas. Yang pertama carilah perkara yang di atas. Lalu yang kedua, ayat yang kedua bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan, ayat yang kedua, bukan yang di bumi, saudara. Waktu saya baca ayat saya, Tuhan, maksudnya apa ini Tuhan? Carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudaraku. Jadi firman Allah Rasul Paulus bilang kepada kita, kepada jemaat yang ada di Kolose, carilah perkara yang di atas. Lalu kemudian yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kalau begitu, atas itu apa, saudara? Maksudnya apa? Atas. Atas loteng, atas rumah kita. Bukan, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang dikatakan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas. Di atas ini, saudaraku, di mana Kristus tinggal. Nah, jadi saudaraku, di mana Kristus tinggal, itulah yang dikatakan surga, saudaraku. Bukankah kita tahu Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, di surga udah gak ada lagi air mata, di surga udah gak ada lagi sakit penyakit, di surga gak ada lagi namanya kekhawatiran dan ketakutan. Makanya dikatakan ayat yang kedua, bukan yang di bumi. Nah, kalau yang di bumi, saudaraku, bukankah kita tahu di bumi ini artinya yang kita hidup hari-hari yang kita jalani ini, saudaraku. Nah, di bumi ini, saudaraku, itu berbicara jasmani. Bicara jasmani, saudaraku, maka kita tahu akhirnya mendatangkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, saudaraku, hidup cemawa, kedagingan, saudaraku. Itu di bumi. Jadi saudara yang sangat dikasih Tuhan, bukan berarti begini, kalau gitu saya udah cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, di bumi udah saya tinggalkan semua. Enggak, saudara. Kita masih hidup di bumi, saudara. Tapi firman Allah bilang apa? Pikirkan perkara yang di atas. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya mau tanya kepada saudara, porsi mana yang lebih besar? Kita pikirkan, kita cari perkara yang di atas, kita memikirkan perkara di atas, atau kita mencari perkara yang ada di bumi, atau kita memikirkan perkara yang ada di bumi, saudara. Sementara yang ada di bumi kita tahu, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah apalagi saudara, kedagingan dan segala macam. Jadi mari saudaraku, porsi mana yang lebih besar hari-hari ini? Makanya nggak heran Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang yang stres, hari-hari ini banyak orang yang depresi, saudara. Bahkan tidak sedikit ada orang yang mau bunuh diri, saudara. Hanya mungkin masalah ekonomi, dia mau mengakhiri hidupnya, saudara. Mungkin masalah rumah tangga, dia mau menyelesaikan hidupnya dengan cara yang tidak sesuai dengan firman. Kenapa saudara belum bisa terjadi? Karena mungkin orang itu lebih banyak porsinya memikirkan perkara yang ada di bumi, saudara. Jadi mari saudara, apalagi hari-hari ini, saudara, ya, dunia dilanda ketakutan luar biasa. Siapa sih tidak stres hari-hari ini, Bapak Ibu? Siapa sih tidak takut hari-hari ini? Siapa sih tidak khawatir hari-hari ini, saudara? Tapi firman Allah memberitahukan kepada saya dan saudara, ayo mulai sekarang, saudara, coba kita baca, kita cari perkara yang ada di atas, kita cari, kita pikirkan perkara yang ada di atas, saudara. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini sederhana, firman Allah mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa kita punya Tuhan. Kita tak pernah sendiri, saudaraku. Coba saudara, kenapa?
Bukankah firman Allah bilang ini kepada saudara? Hidup manusia tidak bergantung kepada roti saja, tapi hidup manusia itu bergantung kepada firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, ayo di minggu terakhir di bulan September ini saudara, kita diingatkan oleh firman Allah. Yuk kita pikirkan sekarang perkara yang di atas. Nah, yang lebih tajam lagi saudara, coba kita buka Filipi 4 ayat yang ke-8. Apa sih perkara yang di atas itu saudaraku? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 saudaraku, mari tampilkan. Nah, sudah ditampilkan oleh Winnie saudara. Kita baca bersama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dapat dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Halo saudaraku, saudara bisa tangkap ayat firman Allah ini? Ketika saya baca pikirkan perkara di atas, apa maksudnya Tuhan? Apa artinya buat saya pribadi? Ternyata Filipi 4 ayat yang ke-8 menjelaskan kepada saya. Jadi akhirnya, nah kalau saudara perhatikan saudaraku, ya Filipi 4 ayat yang ke-8 ini saudaraku, ini gak lepas dari ayat yang ada di atasnya saudaraku. Coba ya, saudara coba mulai tampilkan ayat yang keempat nih. Filipi 4 ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacita. Bisakah saudara bersukacita saat mungkin kita tidak punya uang? Bisakah saudara tetap bersukacita saat mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit? Saudaraku, saya percaya kalau kita pikirkan perkara yang di atas, kita mampu melakukannya saudara. Lalu ayat yang kelima bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam segala hal keinginanmu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai dari surga akan dikatakan apa saudaraku? Akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang tadi mungkin pikiran hati kita gak tenang, stres, saudara, kacau, panik, saudaraku. Tapi damai sejahtera dari Tuhan, Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Lalu masuk ayat yang ke-8 yang bilang begini, jadi akhirnya. Kata jadi akhirnya saudaraku, itu di closing, itu maksudnya ditutup saudaraku dengan perkataan jadi akhirnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dikatakan saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, bukankah itu adalah hal yang positif? Dan dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya hal positif. Yang saya katakan, pikirkan perkara yang ada di atas. Ini perisai buat saudara dan saya untuk kita menghadapi hari-hari ke depan ini saudara. Ayo rubah mindset kita sekarang. Rubah cara bertindak, cara bersikap, cara berpikir kita sekarang saudara. Kalau kita pikirkan hanya di bumi saudaraku, saudara akan masuk yang namanya jebakan Batman. Apa itu saudara? Stres, takut, khawatir, ekonomi, segala macam saudaraku. Wow, yang betul saudara, pengusaha hiburan dan perhotelan sudah mengancam bulan Oktober kami akan memphk-kan semua kami karena kami sudah bersama lagi. Ya udah ada bulan lebih. Saudara, kalau kita pikirkan perkara ini, wow, saudara akan terus dikejar ketakutan dan kekhawatiran. Betul, kita hidup di bumi ini saudaraku, kita masih hidup di dunia, kita masih butuh makan, minum, pakai dan sebagainya. Tapi firman Allah berikan satu hal, kalau saudara mau tangkap pada pagi ini saudara, firman Allah bilang, coba sekarang ayo ganti saudara. Pikirkan perkara yang di atas, pikirkan perkara yang positif
saudara. Yang Filipi 4 ayat 8 bilang jadi akhirnya. Saudara, kalau saudara punya masalah yang berat, saudara pikirin terus. Maaf ya, sampai kepala kita pecah. Yang gak ada solusinya, mau gimana lagi? Ibarat kata orang bumi udah mentok ya mentok. Tapi firman Allah bilang begini, bagi kamu mustahil, tapi bagi aku kata Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ganti sekarang pikiran saudara. Saudara mungkin yang ada sakit penyakit, ganti sekarang pikiran saudara. Orang saudara mungkin banyak dengar aku penyakit ini begini, penyakit itu begitu. Saudara bilang enggak, saya nggak takut. Walaupun saya manusia saya takut, tapi saya berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus nanti bangkit buat saya. Pikirkan yang positif, pikirkan yang mulia, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang orang dunia nggak sadar hari-hari ini. Ini yang Pak Jokowi bilang apa? Ayo rakyat Indonesia harus happy dong. Kalau kamu happy, maka imun dalam tubuh kamu akan semakin kuat. Rupanya ini rahasia, saudara. Mereka nggak tahu di dalam firman Allah bilang apa? Pikirkan perkara yang di atas. Ketika kau pikirkan perkara yang di atas yang positif, saudaraku, otomatis tubuhmu akan baik, peredaran darahmu akan lancar, dan engkau dijauhkan dari sakit penyakit. Kita berikan tepuk tangan. Jadi akhirnya, saudara, bukan berarti kita nggak mikir-mikir. Ada masalah, ada kesulitan, kita pikir gimana cara mengatasinya. Tapi saudara dengar baik-baik. Ada porsi yang kita bisa tanggung sendiri, tapi ada porsi yang kita nggak bisa kerjakan, kita nggak bisa lakukan itu. Dan porsi itu, saudaraku, dahsyatnya Tuhan. Tuhan bilang apa? Mari datang kepadaku yang sedang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikirkan sekarang perkara, saudara. Memang kita masih hidup dalam dunia ini. Kita berjalan dengan mata jasmani kita, saudara. Tapi saudara jangan lupa, kita punya Tuhan. Ibarat kata begini Bapak Ibu, Tuhan punya 1001 cara. Untuk apa? Untuk memberikan jalan yang terbaik, untuk memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan yang siap malam, yang bersatu kepadanya. Haleluya! Di minggu terakhir di bulan September ini, saudara, pikirkan sekarang kita rubah sekarang. Kita rubah sekarang cara berpikir kita. Ya Tuhan, saya mau sekarang supaya sejahtera dari Tuhan itu menguasai hati dan pikiran saudara, memberi saudara tenang, memberi saudara bisa happy, bisa sukacita walaupun mungkin dalam keadaan yang sulit. Saudara, itulah mujizat saudara. Jadi mari, daripada kita pikirin terus, aku gimana ya, besok saya makan apa ya? Ya memang saudaraku, ya hidup ini memang adalah perjuangan. Tapi kalau saudara sampai melebihi batas, akhirnya apa yang terjadi? Saudara stres. Kalau saudara stres, udah itu segala penyakit datang, saudara. Kau putus asa, kebimbangan, kemarahan, amarah, sudah tahu ada saudara. Saudara ribut sama keluarga, habis seperti mau kiamat, saudara. Kenapa enggak? Kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita cari perkara yang ada di atas, saudara. Bagi saya, saudaraku, cari perkara yang di atas. Maksudnya apa? Bagi saya sederhana, saudara. Begini, cari perkara di atas artinya kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Lalu kita berkata, bagi saya mustahil, bagi engkau tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya! Jadi saudaraku, coba lihat hari-hari ini sekarang, saudara. Berapa banyak orang yang hari ini depresi, berapa banyak hari-hari orang yang putus asa, saudara. Saudara, mungkin kelihatan di wajahnya tertawa, tapi hatinya aduh, saudara. Hidupnya sepertinya udah gak tahu lagi mau jadi apa, saudara. Kenapa enggak? Seperti yang firman Allah katakan kepada kita, kenapa enggak kita sekarang mulai berpikir, kita mulai ganti, saudaraku. Saya mau pikirkan Tuhan. Bukankah Matius 6 ayat 3 bilang apa kepada saudara? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan
hubungan yang sangat erat dengan poin yang pertama. Coba saudara buka dalam Matius pasal yang ke-8. Nanti kita lompat, siap-siap ya Win. Matius 8 ayat yang ke-23. Saudara, Matius 8 ayat yang ke-23, angin ribut diredamkan judulnya. Matius 8 maksud saya, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Nah, saudara perhatikan saya bacanya. Lalu Tuhan naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong ayat 24, membangunlah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang, dihantam gelombang, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidur. Saya heran, lagi sedang begitu panik-paniknya itu perahu murid-murid di mana Tuhan ada. Itu murid-murid mungkin sudah panik kalau kabur, saudaraku. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa tidur, saudara? Wow. Kalau saudara ada di perahu itu, mungkin saudara juga akan sama. Aduh, gimana nih? Mati gua. Aduh, celaka ada kita. Panik kita, saudara. Kalau kita ada panik, udah dibilang akal sehat kita. Saudaraku, satu contoh ya, kebakaran. Satu rumah itu orang semua menyelamatkan diri. Ada satu ibu saudaraku, saking dia takut, panik dan segala macam, dia bawa keluar. Nggak tahunya saudaraku yang dia bawa apa? Bantal guling. Ternyata anaknya ketinggalan di kamar, saudara. Kenapa? Saudara. Dan itu bisa terjadi, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidur, saudara. Saya 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara, mereka bangunkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kita celaka. Lalu Tuhan bukannya malah Tuhan dalam tanda petik ngomel murid-muridnya. Kok kamu takut? Kok kamu gak percaya? Bukan tidak percaya, saudara, kurang percaya. Maksudnya gini loh, kata aku. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Bukan tidak percaya, saudara, kurang percaya. Beda loh Bapak Ibu. Tidak percaya sama kurang percaya. Kurang percaya artinya dia percaya, tapi kurang, saudaraku. Ibarat kata orang 90%, dia cuma 20%. Bukan dia gak percaya. Ditanya, kamu percaya Tuhan? Gak percaya dong. Kamu percaya Yesus? Percaya. Tapi ketika hadapi masalah tantangan, nah ini saudaraku, kurang percaya. Tuhan sampai ngomong sama murid-murid, saudara. Nah, coba kita buka kejadian yang sama dituliskan oleh 3 murid Tuhan. Itu perkataannya beda. Setelah saya baca, saya menemukan satu pencerahan yang luar biasa. Kita buka Markus pasal yang keempat. Ayo ini. Markus pasal yang keempat. Sama kejadiannya, tapi ditulis oleh ketiga murid Tuhan ini luar biasa. Markus 4, saudara. Nah, ya. Mulai ayat yang ke-37 ini. Kejadiannya sama, saudara. Tapi ditulis dalam versi yang berbeda. Ayat 37, ya, 37, 38 sampai 40. Saya baca 37. Lalu membangunlah taufan yang sangat dahsyat. Dan dikatakan apa, saudaraku? Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan di sebuah tilam. Sedang tidur. Heran. Mengamuk taufan yang sangat dahsyat. Itu perahu gak besar, saudara. Ketika saya baca, saya teliti, saya coba searching, ternyata perahu itu bukan perahu kayak perahu yang bisa ngangkut ribuan penumpang, tidak, perahunya kecil. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus bisa tidur sementara mengamukan taufan yang dahsyat? Saudara bisa tidur nggak kalau bisa ada masalah yang gede, masalah yang besar sedang saudara hadapi? Saya jamin saudara pasti nggak bisa tidur. Mikirin, ya, tapi Tuhan tidur, saudara. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, bernama. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Tampil kami, ayat 40. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan ngomel dalam tanda petik, saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Injil Markus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Beda.
Matius bilang kurang percaya. Tapi Firmanus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Maksudnya apa? Ada aku di perahu ini. Nah, yang terakhir saudara, ini saya dapat ini pencerahan saudara. Lukas 8. Kejadiannya sama, ditulis oleh murid Tuhan, tapi dalam kacamata perspektif yang berbeda saudara. Lukas 8. Saudara, ya, ayat 23, 24, 25. Oke, saya baca ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah Tofan ke danau. Tofan itu angin ribut yang besar, Tofan. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Tetapi Tuhan Yesus tidur dalam perahu itu. Enak saudara. Kenapa? Dia begitu sangat tenang dan damai. Wow, dahsyat saudara. Ayat selanjutnya bilang apa? 24. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Ibarat kata, guru Tuhan, kami mati, kita mati. Ini ya kan? Ia membangun lalu menghenti angin dan air yang mengamuk itu, dan angin air itu reda. Waktu Tuhan Yesus bangun dan dia reda langsung. Itu badai saudaraku, itu Tofan. Ya, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Tampilkan. Kita baca bersama-sama. Ayat 25. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka. Mereka ini siapa saudaraku? Murid-murid yang ada di dalam perahu itu yang sedang dihantam badai. Di manakah? Di manakah? Di manakah? Ketika saya cek dalam bahasa Inggris kata begini. Where is your faith? Di manakah imanmu? Di mana imanmu, Ibu Nela? Di manakah imanmu, Engel? Di manakah kepercayaan? Ketika engkau menghadapi badai yang besar, ketika engkau menghadapi tantangan masalah yang besar dalam hidup, Tuhan bilang begini sama kita, di manakah iman? Di manakah kepercayaan? Makanya Bapak Ibu, kenapa kita kehilangan iman kita? Karena kita lebih banyak memikirkan perkara yang ada di bumi. Kenapa kita tidak memikirkan perkara yang ada di sana? Di manakah kepercayaanmu? Pak Didi, di manakah kepercayaan? Ketika engkau menghadapi kesulitan, ketika engkau menghadapi cobaan yang berat, seperti murid-murid Tuhan. Tuhan tidur tenang, saudara. Maukah engkau pada pagi kita menerima damai sejahtera yang baik? Walaupun memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi kita punya Tuhan, saudara. Amin. Saudara bisa katakan amin. Bagi jemaat yang menyaksikan secara live di rumah, saya bertanya kepada saudara, di manakah imanmu pada pagi? Ketika kau menghadapi badai, tofan, banjir, angin ribut, bukankah kita percaya kita punya Tuhan? Saudara, wanita yang sakit pendarahan, dia bilang begini, asal ku cabar saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Seringkali iman kita menjadi iman yang tak berdaya. Kenapa saudara? Karena kita banyak memikirkan perkara yang di bumi. Sementara di bumi saudara, itu ada yang ketakutan, kekhawatiran. Apalagi saudara tuh ya, takut ini, takut gak makan, khawatir ini, khawatir itu. Ya, secara manusia kita gak lepas dari itu. Tapi kan saudara tahu kita punya Tuhan. Harusnya murid-muridnya bilang begini, udah jangan lupakan Tuhan. Yuk kita doa, kita bergandeng tangan yuk. Harusnya begitu dong, betul. Tapi mereka panik. Bahkan mereka bilang, guru Tuhan
Tuhan, kalau Engkau nggak bangun, kami mati di semua dia. Karena mereka pikirkan perkara yang ada di bumi saja. Mereka lupa ada perkara yang di atas. Saya bilang lagi sama beberapa anak Tuhan, ketika Engkau angkat tangan, maka ada Tuhan tangan dari surga yang turun yang akan memegang tangan. Ketika Engkau angkat tangan kepada Tuhan dengan baik-baik, maka pintu surga langit akan terbuka bagimu. Bolehkah saya bertanya kepada saudara pada pagi ini, di manakah kepercayaanmu? Haleluya. Mari saudara, di minggu terakhir di bulan September ini, kita punya Yesus. Katakan dalam hatimu, saya punya Tuhan. Amin. Jangan biarkan tofan, angin badai, angin ribut itu menenggelamkan iman percaya. Amin. Saudara, kita punya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, haleluya. Makasih. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan pada pagi ini. Mari, barang siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada pagi ini. Oh, haleluya. Amin. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan pagi ini. Saudara, iman itu apa sih? Apa arti iman? Sederhana saya mau jelaskan kepada saudara. Iman itu adalah percaya walaupun kita belum melihat. Itulah iman, saudara. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Tuhan. Makasih. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini. Yesus, amin.
saat sakit penyakit mungkin melanda hidup saudara, Tuhan berkata, Tuhan bangun dan berkata, di manakah kepercayaan aku? Pagi ini saudara, mari kita mau bersama-sama, kita mau datang kepada Tuhan. Pagi ini saya akan doakan saudara. Jika mau ada di atas saudara yang mau didoakan pada kami, haleluya. Daripada kita panik, daripada kita stres, nggak ada untungnya saudara. Orang dagang bilang nggak ada untungnya. Daripada kita stres, buat apa? Kita mau datang kepada Yesus pagi ini. Kita punya iman, kita punya keyakinan saudara. Sebab kita nggak pernah sendiri di dunia ini saudara. Bagi kita mustahil, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Angkat tanganmu sekarang. Saya berikan waktu saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Dengan sayapmu ku akan terbang. Haleluya. Oh, saya rasakan saudara. Amin. Saya rasakan urapan Tuhan saudara. Ada di antara saudara yang saya akan urapi pada pagi ini. Hadirat Tuhan menjamah setiap tetesan air matamu yang mengalir tidak akan jatuh dengan sia-sia. Mari arahkan mata hatimu kepada Tuhan sekarang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu. Amin. Siapa yang mau dilawan oleh Tuhan? ingatkan kami kembali untuk kami mulai memikirkan perkara yang di atas. Jika ada di antara umatku kali ini yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan mujizat dari itu,
Bukakan pintu berkat buat kami Tuhan. Bukakan pintu keselamatan buat kami. Bukakan pintu pemulihan buat kami Tuhan. Mulai hari ini pegang tangan kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, iman kami Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan dapat. Karena tangan Tuhan tidak digerak, tangan Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan kami, tapi tangan Tuhan digerakkan oleh hati yang percaya. Terima kasih Tuhan. Siapa umat-Mu pagi ini yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat, yang putus asa, yang takut dan yang